Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas C Pendidikan Geografi yang beranggotakan saya sendiri Elvia Priani dan teman saya Nelly Elvina dan Muhammad Fadil Ramadan akan mempresentasikan materi hidrologi tentang infiltrasi yang diampu oleh Bapak Solheri MPD. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi tentang infiltrasi. A. Pengertian infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Di dalam tanah, air mengalir dalam arah lateral sebagai aliran antara interflow menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan perkolasi atau percolation menuju air tanah. Gerak air di dalam tanah melalui pori-pori tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler. Gaya gravitasi menyebabkan aliran selalu menuju ke tempat yang lebih rendah, sementara gaya kapiler menyebabkan air bergerak ke segala arah. Air kapiler selalu bergerak dari daerah basah menuju ke daerah yang lebih kering. Dalam infiltrasi dikenal dengan dua istilah, yaitu kapasitas infiltrasi dan laju infiltrasi yang dinyatakan dalam milimeter per jam. Kapasitas infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum untuk suatu jenis tanah tertentu, sedang laju infiltrasi adalah kecepatan infiltrasi yang nilainya tergantung pada kondisi tanah dan intensitas hujan. Pada grafik di bawah ini menunjukkan kurva kapasitas filtrasi atau FP yang merupakan fungsi waktu. Apabila tanah dalam kondisi kering, ketika infiltrasi terjadi, kapasitas infiltrasi tinggi karena kedua gaya kapiler dan gaya gravitasi bekerja bersama-sama menarik air ke dalam tanah. Ketika tanah menjadi basah, gaya kapiler berkurang yang menyebabkan laju infiltrasi menurun. Akhirnya, kapasitas infiltrasi mencapai suatu nilai konstan yang dipengaruhi terutama oleh gravitasi dan laju perkolasi. Selanjutnya, pengertian perkolasi. Perkolasi adalah pergerakan air di dalam tanah melalui soil moisture zone pada lapisan tidak kenyang air atau tak jenuh atau uncentered sampai mencapai muka air tanah atau ke dalam lapisan jenuh. Perkolasi tidak akan terjadi sebelum daerah tak jenuh akan mencapai kapasitas lapang. Untuk mempermudah uraian selanjutnya, perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan antara lain: 1. Kapasitas lapang atau fill capacity adalah jumlah kandungan air maksimum yang dapat ditahan oleh tanah terhadap pengaruh gaya gravitasi. 2. Soil moisture definition adalah jumlah kandungan yang masih diperlukan untuk membawa tanah pada fill capacity. 3. Abstraksi awal atau initial absorption adalah jumlah intersepsi dan tampungan permukaan atau depression storage dan yang harus dipenuhi sebelum terjadi limpasan atau overland flow. 4. Interpretasi adalah air hujan yang langsung diserap oleh tanaman. 5. Kapasitas infiltrasi atau VP adalah laju infiltrasi maksimum yang bisa terjadi jika ada cukup air. Kapasitas ini tergantung dari kondisi permukaan, termasuk lapisan tanah yang paling atas. Satuan yang biasa digunakan adalah milimeter per jam. 6. Laju infiltrasi atau FA adalah laju infiltrasi yang sesungguhnya terjadi yang dipengaruhi oleh intensitas hujan dan kapasitas infiltrasi. 7. Kapasitas perkolasi atau PP adalah laju perkolasi maksimum. Kapasitas perkolasi dipengaruhi oleh kondisi tanah di bawah permukaan pada daerah tak jenuh. 8. Laju perkolasi PA adalah laju perkolasi yang sesungguhnya terjadi. Laju perkolasi tergantung pada kondisi tanah baik di permukaan maupun di bawah permukaan pada daerah tak jenuh. Nilainya sangat dipengaruhi oleh laju infiltrasi dan kapasitas perkolasi. B. Gaya menyebabkan terikatnya air dalam tanah.
Gaya utama yang menyebabkan terikatnya air di dalam tanah adalah A. Adsorpsi. Molekul air ditarik dan beradesi pada permukaan partikel tanah secara kuat. B. Gaya osmotik. Karena bahan kimiawi terlarut seperti garam, maka gaya memegang air dalam tanah ditingkatkan dengan jumlah yang sama dengan tekanan osmotik tanah. C. Gaya kapiler. Tegangan muka sama dengan molekul permukaan air yang ditarik terutama oleh molekul di dalam air, atau adesi juga kohesi terjadi, dan selaput air dalam tanah dengan demikian dipegang di lapangan situ oleh gaya tegangan muka. Gaya kapiler tergantung pada ukuran rongga dan gaya permukaan pada jumlah dan sifat permukaan partikel-partikel tanah. Ciri fisik tanah yang penting adalah porositasnya. Porositas didefinisikan sebagai nisbah volume rongga dengan volume total tanah. Banyak istilah telah digunakan untuk memberi batasan energi yang mengikat air dalam tanah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nelia Elvina. Kepada Nelia Elvina dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Nelia Elvina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari LP Apriani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi adalah faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu persipitasi. Besar, tipe, dan durasi persipitasi dapat mempengaruhi infiltrasi. Hujan air cenderung lebih mempercepat lajunya daripada peristiwa presipitasi lainnya seperti salju atau bahkan hujan salju. Semakin besar presipitasi tersebut, maka semakin besar pula aliran air yang terjadi sampai tanah mencapai kejenuhannya. Jika laju turunnya hujan lebih cepat daripada kapasitas infiltrasi, maka akan terjadi limpasan. Durasi hujan juga berdampak pada kapasitasnya. Saat hujan pertama kali turun, air akan lebih cepat masuk karena tanah belum jenuh. Namun sering berjalannya waktu, tanah akan menjadi jenuh sehingga lajunya akan menurun. Yang kedua, karakteristik tanah. Tanah dengan pori-pori kecil seperti lempung memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada tanah dengan pori-pori besar seperti pasir, terkecuali pada tanah lempung yang kering. Di kondisi tersebut, tanah lempung kering akan membentuk banyak celah yang memperbesar kapasitasnya. Komposisi tanah juga mengakibatkan semakin kecilnya ukuran pori tanah yang mampu mengurangi porositas tanah yang kemudian mengurangi kapasitasnya. Tanah hidrofobik yang terbentuk usai kebakaran hutan bisa memperlambat atau bahkan menghentikannya karena ia dilapisi zat terjadi menahan air. Meski begitu, infiltrasi tetap mungkin terjadi perlahan-lahan jika kontak antara air dan tanah cukup lama. Yang ketiga yaitu kadar kejenuhan tanah. Tanah yang sudah jenuh tentu tidak akan memiliki kemampuan penyerapan air yang semakin berkurang. Hal ini bisa diibaratkan dengan spons. Ketika spons sudah menyerap terlalu banyak air, maka kemudian tidak akan mampu menyerap air lagi. Begitu pula dengan tanah. Ketika sudah penuh dengan air, maka daya tampung air hujan yang jatuh di atasnya juga akan semakin berkurang. Yang keempat yaitu jumlah vegetasi yang menutupi lahan. Jumlah vegetasi yang menutupi lahan, serapan air juga mempengaruhi proses infiltrasi. Banyaknya tumbuhan akan mampu menghambat aliran air di permukaan dengan batuan dari akarnya. Sementara itu, daerah dengan jumlah vegetasi yang sedikit bahkan tidak ada seperti kawasan yang tertutup aspal, beton atau batu atau bentuk lainnya cenderung lebih cepat mengalirkan air permukaan. Sulit terjadi penyerapan sehingga banjir pun lebih mudah terjadi. Yang kelima yaitu kemiringan lahan. Faktor selanjutnya yang juga berpengaruh pada proses infiltrasi yaitu kemiringan lahan. Ketika air di daerah yang curam, maka air permukaan juga lebih cepat dialirkan.
Hal ini menyebabkan proses infiltrasi berjalan lebih lambat, berbeda dengan daerah yang lebih datar di mana ketika hujan air permukaan tidak cepat dialirkan, dengan begitu proses infiltrasi air justru semakin cepat terjadi. Yang keenam yaitu evapotranspirasi. Proses infiltrasi juga sering terjadi di tanah yang berada dekat dengan permukaan. Area ini adalah area di mana masih banyak terdapat akar tanaman yang tumbuh. Air kemudian akan diserap oleh akar untuk kebutuhan pendukung pertumbuhan tanaman. Melalui terjadi prosesnya evapotranspirasi, air kemudian akan dikembalikan ke atmosfer dalam formasi uap. Semakin tinggi evapotranspirasi yang terjadi, maka aliran air yang menuju ke dalam lapisan tanah juga akan semakin berkurang. Yang ketujuh yaitu karakter air yang mengalami infiltrasi. Selain kondisi tanah, laju infiltrasi juga dipengaruhi oleh faktor karakteristik air yang berinfiltrasi itu sendiri. Yang berinfiltrasi ternyata juga berpengaruh, namun sifat dan penyebabnya masih belum bisa dipastikan. Yang mempengaruhi infiltrasi ini adalah kualitas air itu sendiri. Baiklah teman-teman, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil Ramadan. Sekian dari saya, terima kasih. Kondisi permukaan tanah lainnya juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi lajunya infiltrasi. Misalnya kepatatan tanah, persebaran hewan, detasan hujan, ataupun mesin yang digunakan di permukaan tanah bisa saja menyebabkan tanah permukaan menjadi padat. Hal inilah yang kemudian yang juga menyebabkan laju infiltrasi menjadi berkurang. Selain kondisi tanah, laju infiltrasi juga dipengaruhi oleh faktor karakteristiknya air yang berinfiltrasi itu sendiri. Suhu air yang berinfiltrasi ternyata juga berpengaruh, namun sifat dan penyebabnya masih belum bisa dipastikan. Faktor lain yang mempengaruhi infiltrasi ini adalah kualitas air sendiri. Permukaan tanah mengandung pori-pori yang bisa tersumbat akibat pencucian partikel halus. Partikel halus yang menyumbat pori-pori permukaan tanah. Pori-pori permukaan tanah ini akhirnya akan berdampak pada pengurang laju infiltrasi. Itulah tadi penjelasan singkat dan jelas tentang faktor yang mempengaruhi infiltrasi air ke dalam tanah, dimulai dari pengertian dan bagaimana proses infiltrasi itu terjadi, serta apa saja faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi. Pengukuran infiltrasi. Menurut KNAAP 1978, untuk mengumpulkan data infiltrasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni inflow, outflow, 2 analisis data hujan dan hidrograf, 3 double ring inflometer. Dari ketiga cara tersebut, yang paling sering digunakan pengukuran infiltrasi di lapangan yaitu dengan menggunakan double ring inflometer. Double ring inflometer merupakan cara yang termudah dilakukan, di mana selain pengukuran yang mudah dilakukan, juga bahan untuk membuat alatnya mudah dicari. Inilah yang menjadi alasan mengapa cara ini paling sering dilakukan. Pada hakikatnya, pengukuran infiltrasi di lapangan untuk mengetahui kebutuhan air pada tanah tersebut dan seberapa besar nilai evaporasi.
Ketika dapat menentukan volume infiltrasi dengan cara sebagai berikut. Untuk menghitung jumlah infiltrasi total VT selama waktu T, maka dari persamaan faktor tersebut dilakukan integral dari persamaan ordon yang menghasilkan luasan di bawah kurva itu kurang ft. Ft sama dengan ft dikali t ditambah kurang 1 kurang e kurang kt tutup kurung k. Implementing ft tinggi kolam air k patan. Laju infiltrasi dapat diukur di lapangan dengan mengukur curah hujan, aliran permukaan, dan menduga faktor-faktor lain dan siklus air, atau menghitung laju infiltrasi dengan analisis hidrogat. Mengingat cara tersebut memerlukan biaya yang relatif mahal, maka penetapan infiltrasi sering dilakukan pada luasan yang sangat kecil dengan menggunakan suatu alat yang dinamai infiltrometer. Ada beberapa infiltrometer yang dapat digunakan untuk menetapkan laju infiltrasi, yaitu 1. Ring infiltrometer single atau double concentric ring infiltrometer. 2. Wells Auger polarimeter. 3. Pressure infiltrometer. 4. Crosset meter. 5. Cross test. 6. Tension and infiltrometer. 7. 3/4. 8. Rainfall. Sekian, terima kasih.